أدنى نور الأمة هذا بيت في كل يوم تعلمنا به العلوم النافعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang penuh dengan keberkahan. Nikmat yang bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan umat manusia minadh-dhulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita, ngaji belajar membaca Al-Qur'an metode salami. Terima kasih Anda masih mengikuti pembahasan-pembahasan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan tema-tema tajwid yang kami sampaikan bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salami rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan tentang macam-macam ibtida. Terlebih dahulu kita ingat kembali pengertian ibtida di dalam ilmu tajwid. Secara bahasa, ibtida artinya adalah memulai. Yang dimaksud dalam ilmu tajwid, ibtida adalah memulai kembali membaca Al-Quran. Baik memulai kembali setelah berhenti membaca Al-Quran, kemudian melakukan aktivitas yang lain, ini yang disebut dengan qadha, ataupun memulai kembali membaca Al-Quran setelah kita wakaf, berhenti hanya untuk menarik nafas atau berhenti karena kita batuk dan lain sebagainya. Apabila kita memulai kembali membaca Al-Quran setelah qadha, setelah kita berhenti membaca Al-Quran lama, kemudian melakukan aktivitas yang lain, maka ketika memulai kembali membaca Al-Quran, maka kita disunahkan untuk membaca ta'awud dan membaca basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun apabila kita ibtida, memulai kembali membaca Al-Quran setelah wakaf, kita berhenti hanya untuk menarik nafas ataupun berhenti karena darurat, karena kita batuk dan lain sebagainya, maka untuk memulai kembali membaca Al-Quran kita tidak perlu lagi membaca ta'awud dan basmalah. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan ibtida ini adalah macam-macam ibtida. Kita mulai yang pertama, yaitu ibtida yang disebut dengan ibtida tam. Secara bahasa, tam artinya sempurna. Yang dimaksud dengan ibtida tam dalam istilah ilmu tajwid adalah memulai kembali membaca Al-Quran pada satu lafadz yang telah sempurna. Kenapa sempurna? Karena lafadz tempat kita memulai membaca Al-Quran ini tidak berkaitan dengan lafadz sebelumnya. Apakah itu berkaitan secara lafadz itu sendiri ataupun berkaitan secara makna. Kita banyak mempraktekkan ibtida tam ini, yaitu ketika kita mengawali membaca Al-Quran atau memulai kembali membaca Al-Quran dari permulaan ayat. Karena secara umum permulaan ayat itu
secara makna itu telah sempurna, tidak berhubungan dengan akhir dari ayat yang sebelumnya. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Surah Al-Baqarah ayat 6 ini telah sempurna karena apa? Karena tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-5. Mari kita lihat maknanya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun, sama saja, alaihim, bagi mereka, a'andzartahum, apakah engkau wahai Muhammad memberikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, ataukah engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 ini sekali lagi tidak berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu yang ke-5. Karenanya ketika kita membaca dari permulaan ayat ini, maka ini termasuk ibtida' tam. Sekarang perhatikan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-5, untuk kita bisa mengetahui bahwa memang sudah sempurna, sudah tidak berkaitan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Perhatikan makna dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-5 ini. Ulaika, mereka itulah, ala hudam mir rabbihim, yang telah mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah, hum, mereka, al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi sekali lagi, ibtida' tam adalah memulai kembali membaca Al-Quran pada satu lafaz yang telah sempurna karena tidak berkaitan dengan lafaz sebelumnya. Ibtida' tam ini banyak kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran, kita memulai kembali dari permulaan ayat. Kemudian ibtida' yang selanjutnya adalah ibtida' kafi. Secara bahasa, kafi artinya mencukupi. Yang dimaksud ibtida' kafi adalah memulai kembali membaca Al-Quran pada satu lafaz, yang sebenarnya lafaz tersebut masih punya hubungan dengan lafaz sebelumnya, namun di sini telah dianggap mencukupi. Karena apa? Karena secara makna tidak rusak, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Ibtida' kafi ini banyak kita lakukan, diantaranya ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita wakaf pada pertengahan ayat, di mana kita mendapati di situ terdapat tanda-tanda wakaf selain lam alif, seperti tanda wakaf seperti mim, seperti qaf, lam alif, dan lain sebagainya. Di mana tanda-tanda wakaf selain lam alif tersebut secara makna itu telah mencukupi, sehingga di situ kita boleh wakaf. Kemudian setelah itu kita ibtida' langsung membaca pada lafaz yang setelahnya. Perhatikan contoh berikut ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Ayat yang barusan saya baca adalah ayat yang ke-7 di surah Al-Baqarah. Ketika saya membaca tadi, saya berhenti atau wakaf pada lafaz wa ala sam'ihim. Di situ tanda wakafnya adalah qaf lam alif, yang berarti al-waqfu aula, lebih baik wakaf atau lebih baik berhenti. Kemudian saya ibtida' pada lafaz setelahnya, yaitu wa ala absarihim. Ibtida' seperti inilah yang disebut dengan ibtida' kafi. Sekarang perhatikan maknanya. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu, Allah telah menutup, ala qulubihim, hati mereka orang-orang munafik.
wa ala samihim, dan menutup pula pendengaran mereka. Wa ala absarihim hisawatu walahum adabun azim. Penglihatan mereka orang-orang munafik telah tertutup, dan walahum adabun azim, dan mereka telah disediakan adab yang besar. Jadi sekali lagi, ibtida kafi adalah ibtida pada satu lafadz, memulai kembali membaca Al-Quran pada satu lafadz yang walaupun masih ada hubungan dengan lafadz sebelumnya, namun ini dianggap telah mencukupi, sehingga walaupun kita wakaf pada lafadz sebelumnya, kita ketika ibtida tinggal melanjutkan lagi pada lafadz setelahnya. Ini banyak sekali lagi kita praktekkan ketika kita wakaf pada pertengahan ayat yang bertanda wakaf selain lam alif, lalu kita memulai kembali membaca Al-Quran pada lafadz setelahnya. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibtida yang selanjutnya adalah ibtida hasan. Secara bahasa, hasan artinya baik. Yang dimaksud dengan ibtida hasan adalah memulai kembali membaca Al-Quran pada satu lafadz di mana sebenarnya lafadz di mana kita ibtida ini belumlah sempurna, masih berkaitan baik secara lafadz maupun secara makna pada berkaitan dengan lafadz sebelumnya. Ibtida hasan ini banyak kita praktekkan, yaitu apabila kita memulai kembali membaca Al-Quran pada permulaan ayat di mana akhir dari ayat sebelumnya bertanda waqaf lam alif. Jadi sekali lagi, kita memulai kembali membaca Al-Quran dari permulaan ayat, namun akhir dari ayat yang sebelumnya bertanda waqaf lam alif, di mana tanda waqaf lam alif ini sebenarnya kalau berada pada pertengahan ayat tidak boleh waqaf, namun jika berada di akhir ayat karena kita mengikuti sunnah Rasul, tiap ru'usul ayat, tiap akhir ayat, maka kita lebih baik berhenti. Jadi sekalipun bertanda lam alif, namun karena berada di akhir ayat maka kita boleh berhenti. Karenanya ibtida setelahnya ini dikategorikan ibtida hasan. Perhatikan contoh berikut ini. Kali ini yang akan kita baca adalah ayat yang keempat dan kelima dari surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Perhatikan baik-baik maknanya. Fawailul lil musallin, fawailun, maka celakalah lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Perhatikan baik-baik, ayat yang keempat ini sebenarnya secara makna belumlah sempurna. Karenanya di situ sekalipun ru'usul ayat, sekalipun akhir ayat diberi tanda waqaf lam alif. Artinya bahwa lil musallin ini sebenarnya masih harus disambungkan dengan lafadz yang setelahnya pada ayat yang berikutnya. Perhatikan ayat yang berikutnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina, yaitu mereka orang-orang yang sholat, an salatihim sahun, namun sering melalaikan sholatnya. Jadi pemahaman dari ayat ini seharusnya memang dipahami satu paket antara ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Karenanya kita boleh pula membaca dengan cara mewasolkan dua ayat tersebut. Seperti ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tetapi jika kita tidak mewasolkan, kita baca satu-satu, yaitu fawailul lil musallin kita waqaf, kemudian kita ibtida dari alladzina hum, maka ibtida yang seperti ini, inilah yang disebut dengan ibtida hasan. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah ibtida qabih.
Qabih secara bahasa artinya buruk atau tercela. Ibtida' qabih adalah memulai kembali membaca Al-Quran pada satu lafaz, di mana pada lafaz tersebut seharusnya kita tidak boleh mengawali membaca Al-Quran pada lafaz tersebut. Kenapa tidak boleh? Karena mengawali dari lafaz tersebut itu secara makna ini tidak sempurna. Ini banyak terjadi apabila kita membaca Al-Quran, kita wakaf atau berhenti pada pertengahan ayat, namun kita wakafnya pada lafaz-lafaz yang bertanda wakaf lam alif, bukan pada yang bertanda wakaf selain lam alif. Di mana wakaf pada lafaz yang bertanda lam alif sebenarnya ini sifatnya doruri, wakaf dalam keadaan terpaksa saja. Ataupun kita wakaf pada pertengahan ayat yang tidak ada tanda wakafnya sama sekali. Wakaf yang seperti ini tergolong wakaf qabih, wakaf yang tercela juga. Namun ini dibolehkan dalam keadaan terpaksa. Misalkan karena nafas tidak kuat, atau misalkan karena kita akan batuk atau bersin. Dengan syarat ibtida'nya adalah mengulangi kembali dari lafaz yang terakhir kita baca. Ibtida' semacam inilah yang disebut dengan ibtida' qabih. Perhatikan contoh berikut. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Lafaz fil ardi sebenarnya di situ sebaiknya jangan wakaf di situ karena secara makna tidak sempurna. Sekarang kita lihat maknanya. Wa idza qila lahum, wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka orang-orang munafik, la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi, di bumi. Qalu, mereka orang-orang munafik berkata, innama nahnu muslihun, yang kami lakukan sebenarnya justru melakukan perbaikan. Jadi fil ardi, lafaz tersebut aslinya kita tidak boleh wakaf, sehingga ketika kita wakaf maka wakafnya adalah wakaf qabih, wakaf yang tercela. Namun ini diperbolehkan. Lalu kita memulai kembali membaca dari fil ardi, inilah yang disebut dengan ibtida' qabih. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini tentang macam-macam ibtida', yaitu ada ibtida' tam, ibtida' kafi, ibtida' hasan, dan ibtida' qabih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan-pembahasan dengan tema-tema tajwid yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, memberi kita istiqomah untuk bisa senantiasa membaca Al-Quran dengan baik dan tetap bersemangat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفوسكم